Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Factoring akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua gambaran umum mengenai factoring. Jadi nantinya kelompok kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal dari factoring ini, mulai dari pengertian factoring, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan faktor ini. Setelah itu juga ada jasa-jasa, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam factoring ini. Lalu juga akan dibahas keuntungan dan kerugian jika kita melakukan jasa pembiayaan atau dari perusahaan faktor ini. Setelah itu juga nantinya ada proses atau mekanisme pembayaran factoring ini seperti apa. Juga nanti akan dijelaskan perbedaan factoring syariah dan juga konvensional, dan masih banyak macamnya yang akan nantinya kita kupas secara lebih lanjut. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya sendiri Siti Masida. Kemudian nantinya juga ada teman-teman saya, Zahrotin, Sekar, dan juga Reza. Baik, dalam dunia bisnis, pelaku bisnis maupun perusahaan selalu ingin memperlancar barang produksinya untuk dapat meningkatkan keuntungan dan juga mempercepat perputaran modal yang nantinya akan mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan atau perusahaan saat ini akan memaksa perusahaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya, di mana salah satu caranya adalah dengan mempermudah syarat pembayaran produk. Nah, sekarang ini perusahaan mempunyai alternatif lain untuk memperoleh dana tunai, yaitu dengan menjual atau mengalihkan faktor-faktor piutang yang dimilikinya ke lembaga anjak piutang atau factoring. Jadi gini, factoring yang dikenal dewasa ini itu pertama kali tumbuh dan berkembang di Amerika pada tahun 1889. Kemudian di Indonesia sendiri, factoring dikenal pada tahun 1988 sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 pada tanggal 27 Desember 1988. Jadi anjak piutang ini atau factoring ini menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah pembiayaan dalam bentuk jasa atau pengalihan utang serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan anjak piutang. Menurut Menteri Keuangan nomor 84 garing PMK.021 garing 2006, yang dimaksud perusahaan anjak piutang adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Sedangkan menurut syariah itu mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 67 garing DSN MUI garing 3 garing 2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah ini adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang secara syariah. Nah, dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa perusahaan anjak piutang itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengalihan piutang. Akan tetapi
Kegiatannya tidak hanya itu saja. Bisa dilakukan dengan cara pembelian dan pengurusan piutang yang berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Nah, sebagai tambahan, kegiatan anjak piutang ini disebut juga kegiatan subrogasi atau pengalihan hak dari pihak kreditur kepada pihak anjak piutang yang membayar kepada kreditur. Nah, sifat subrogasi ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1400 KUHP. Selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di dalam factoring. Kegiatan yang ada di dalam factoring ini ada dua, yaitu yang pertama, mengambil alih tagihan suatu perusahaan dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya tergantung dengan kesepakatan pihak kreditur atau pihak yang punya hutang. Usaha-usaha yang dijalankan oleh perusahaan ini berkaitan dengan pengambil alihan dan pengelolaan piutang suatu perusahaan, tergantung permintaan dari pihak kreditur. Yang kedua, yaitu mengelola usaha penjualan kredit atau pembiayaan suatu perusahaan. Artinya, perusahaan factoring bisa mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam mengelola kegiatan sehari-hari, perusahaan anjak piutang ini sama seperti halnya perusahaan lainnya yang memiliki tujuan tertentu untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan ini antara lain dari berbagai biaya yang dikenakan terhadap kliennya. Kemudian, dari keuntungan inilah perusahaan factoring bisa menutup seluruh kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam factoring. Dalam kegiatan transaksi perusahaan anjak piutang, terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan. Yang pertama yaitu kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau mengelola piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang ketiga yaitu debitur. Debitur yaitu perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembiayaan tagihan utang kepada kreditur atau klien. Tanpa keterlibatan ketiga pihak tersebut, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan factoring. Yang pertama yaitu cash flow yang lebih cepat. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus anjak piutang yang non-resolved. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke faktor. Yang keempat, biaya anjak piutang bisa dikurangkan dari penghasilan pajak. Yang kelima, tidak mengharuskan adanya posisi keuangan yang kuat. Yang keenam, tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Serta yang terakhir, bisa dilaksanakan untuk sekali transaksi atau jangka panjang. Terus selanjutnya, kelemahan dari factoring. Yang pertama, biaya relatif tinggi. Yang kedua, adanya faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non-results. Yang ketiga, akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan efektif. Yang keempat, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Kelima, bisa menimbulkan kesan yang buruk kepada pembeli karena penggantian pemilikan piutang. Serta yang keenam, cara penagihan faktor mungkin bisa terlalu kasar. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa di dalam factoring. Biasanya, perusahaan factoring menyediakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Di antara lain ada dua, yaitu jenis pembiayaan, jasa pembiayaan, dan yang kedua jasa non-pembiayaan. Jasa pembiayaan yaitu melakukan pembayaran di muka
kepada kreditor yang besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Yang kedua, jasa non-pembiayaan. Dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa, pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi 1. Analisis kelayakan suatu kredit, 2. Melakukan administrasi kredit, 3. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, serta yang terakhir pelindungan terhadap risiko suatu kredit. Selanjutnya yaitu macam-macam perusahaan anjak piutang. Dilihat dari segi pemberitahuan kepada pihak customer atau pihak yang berhutang. Ada 2 macam. Yang pertama, disclose factoring, yaitu customer diberitahu bahwa piutang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, yang kemudian customer tersebut membayar hutangnya langsung kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian yang kedua, undisclosed factoring, yaitu customer tidak diberitahu bahwa piutang telah dialihkan ke pihak perusahaan anjak piutang sampai terjadi sesuatu resiko yang timbul terhadap perusahaan factoring tersebut. Kemudian dilihat dari segi keterlibatan klien, itu juga ada 2 macam. Yang pertama, research factoring, yaitu pihak klien ikut serta menanggung semua tagihan dan resiko yang timbul atas tagihan tersebut. Kemudian yang kedua, non-resource atau without resource factoring, yaitu membebankan semua tagihan dan semua risiko kepada perusahaan factoring atau perusahaan anjak piutang. Kemudian dilihat dari segi jumlah hutang yang dialihkan, itu juga ada 2 macam. Yang pertama, fakultatif factoring, yaitu pihak factoring diberikan hak opsi untuk menentukan apakah piutang diterima dengan kontrak factoring atau tidak. Kemudian yang kedua, whole turnover factoring, yaitu perjanjian factoring dilakukan atas seluruh turnover atau total keseluruhan dana yang ditransaksikan dari perusahaan klien atas piutang yang ada atau yang akan datang. Dan yang terakhir, dilihat dari segi berdasarkan wilayahnya, itu ada 2 macam juga. Yang pertama, domestic factoring, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan customer yang berada di domisilinya di dalam negeri. Kemudian yang kedua, international factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor maupun impor barang yang melibatkan 2 perusahaan factoring di masing-masing negara, yaitu sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau mekanisme dari factoring. Semisal kan pihak-pihak yang terlibat dalam factoring ini kan ada 3 orang, yakni ada nasabah, kemudian juga ada klien, setelah itu juga ada perusahaan faktor. Setelah nasabah ini memesan barang kepada klien, kemudian nanti klien ini mengajukan permintaan kredit kepada perusahaan faktor. Nah, setelah di-ACC oleh perusahaan faktor, maka perusahaan faktor menyetujui. Jika sudah menyetujui, maka perusahaan faktor selanjutnya juga akan membayar uang di muka kepada klien. Setelah pembayaran selesai, maka yang dilakukan klien adalah mengantar barang yang dipesan oleh nasabah atau mengirimkan barangnya. Jika barang tersebut sudah ada di pihak nasabah, maka yang dilakukan pihak nasabah adalah membayar kepada perusahaan faktor, seperti itu. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara anjak piutang syariah dengan yang konvensional.
Kalau yang syariah itu sumber hukum yang dijadikan acuan sudah pasti dan sudah jelas itu adalah sumber hukum dari Al-Quran maupun hadis serta juga fatwa dosen MUI, tepatnya nomor 67 garing dosen MUI garing 3 garing 2008 tentang anjak piutang syariah. Sedangkan yang di konvensional ini hanya berpacuan pada keputusan Menteri Keuangan tentang ajak piutang. Kemudian pemberian fee atau upah. Jadi kalau yang di syariah ini pemberian fee itu disebut ujroh atau upah, yang mana nantinya ini sesuai kesepakatan di awal gitu loh, disepakati dulu gimana enaknya. Kemudian kalau yang di konvensional itu berbanding terbalik dengan yang syariah. Yang konvensional ini pemberian balas jasanya berupa biaya yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan faktor secara sepihak. Bisa jadi ini kayak berdasarkan tingkat diskonto atau bunga kayak gitu. Kemudian kalau yang di syariah ini transaksi perdagangannya itu harus terbebas dari maghribi, entah itu maisir, gharar, riba, dan juga ihtikar dan juga lain-lainnya gitu. Kemudian kalau yang di konvensional ini bebas, tidak ada batasannya. Setelah itu kalau yang di syariah, objek penjualan antara supplier dengan customer ini harus merupakan barang yang halal. Tetapi kalau yang di konvensional ini tidak ada batasan ketentuan objeknya. Kemudian yang paling penting ini adalah kalau yang di anjak piutang syariah ini terdapat DPS, atau yang kita ketahui bahasanya DPS adalah Dewan Pengawas Syariah, yang mana nantinya akan mengontrol jalannya aktivitas anjak piutang ini sesuai ketentuan syariah enggak gitu. Kemudian kalau yang di konvensional ini tidak ada pengawas, artinya tidak ada pengontrolan dalam mengoperasikan jasa dari anjak piutang ini. Yang selanjutnya itu akad yang digunakan dalam anjak piutang syariah ini tidak lebih itu biasanya ada hiwalah, qard, dan juga wakalah bil ujrah. Tapi kalau yang di konvensional ini dia itu tidak ada gitu loh akadnya, hanya berpayung dan berlandaskan hukum negara seperti itu.